Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita masih diberi kesempatan untuk bisa bangun pagi, sholat subuh berjamaah, dan sekarang masih melanjutkannya dengan melakukan kajian ba'da subuh. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasrul Ibad. Semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih melanjutkan kajian kita kitab Nasrul Ibad. Yang terakhir kemarin kita sudah membahas maqalah yang ke-6 dari bab Rubai yang merupakan dawuhnya Abdullah Ibnul Mubarak. Abdullah bin Mubarak menyatakan bahwa barang siapa yang sholat setiap harinya 12 rakaat, ya, 12 rakaat di sini maksudnya 12 rakaat tambahan, ya, yang sunnah, yakni qobliyah dan ba'diyah itu, ya, itu telah dianggap sebagai telah melaksanakan atau menunaikan haknya sholat, ya. Lalu yang kedua, barang siapa yang berpuasa setiap bulannya itu 3 hari, ya, yaitu pada Ayyamul Bid tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan Qamariyah, itu dianggap telah menunaikan haknya puasa. Lalu yang ketiga, barang siapa yang membaca Al-Quran setiap hari 100 ayat, ya, dan 100 ayat ini kemudian diberi syarah oleh Imam Nawawi, Al-Munjiyat As-Sab'ah, ya, 7 surat yang menyelamatkan itu lebih utama, ya. Nah, kemarin sudah kita bahas, ya, 7 surat itu adalah Alif Lam Mim Tanzilul Kitabi La Raiba Fih, ya, Hudam mir Rabbil Alamin yang tadi barusan dibaca oleh Pak Nah ya,
Surat As-Sajdah ya. Ya, jadi surat As-Sajdah, lalu surat Yasin, Fussilat, Ad-Dukhan, Al-Waqi'ah, Al-Hasyr dan Al-Mulk ya. Juga dianjurkan juga untuk membaca Al-Quran itu pada pagi hari dan sore hari. Bagian awal dari surat Al-Hadid ya, yang kemarin sudah kita bicarakan itu ya, Sabbahalillahil ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim, ayat 1 sampai dengan ayat 5 ya. Lahu mulkus samawati wal ard wa ilallahi turja'ul umur ya. Ini para santri-santri itu biasanya hafal ini ayat 5 awal surat Al-Hadid ini, karena bagian dari yang biasa dijadikan zikir ya. Lalu juga bagian akhir dari surat Al-Hasyr ya. Dari mulai wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati warrahmanur rahim itu sampai dengan yang terakhir, ada 3 atau 4 ayat itu ya. Lalu juga surat Al-Ikhlas ini yang paling gampang lah ya, yang paling kalau tidak bisa semuanya itu ya ini Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidhatain ya, kulhu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, salasan masing-masing 3 kali ya. Kalau ini saya kira kok insya Allah bisa semua ini ya, kul berarti ya, jadi ada 3 masing-masing 3 kali. Trikul berarti ya, 3 kul ya. Nah 3 poin itu sudah kita bahas ya. Nah kita yang pagi ini membahas yang terakhir ya, bab rubai itu bab yang isinya 4 poin. Ini poin yang keempat, waman tasaddaqa fi jum'atin bidirhamin faqad adda haqqas sadaqah ya. Dan barang siapa yang bersedekah di hari Jumat bidirhamin dengan 1 dirham ya, au bima yusawwihi, ini penjelasan yang Nawawi, atau kalau tidak 1 dirham ya dengan hal yang senilai dengan 1 dirham itu, faqad adda haqqas sadaqah, maka orang yang setiap Jumat bersedekah 1 dirham atau yang sepadan dengan 1 dirham itu dianggap telah menunaikan haknya sedekah ya. Jadi saya ulangi lagi, yang namanya menunaikan haknya itu berarti ya hak yang menjadi miliknya sedekah, miliknya sholat, miliknya puasa, miliknya Quran itu ditunaikan ya. Nah sholat kan haknya ya ditunaikan ya, untuk dilaksanakan ya. Nah sholat itu kan banyak ya, ada yang fardu, ada yang sunnah banyak sekali. Lah minimal itu kalau orang sudah melaksanakan sholat fardu ditambah dengan yang 12 rakaat sudah dianggap melaksanakan haknya sholat ya. Puasa juga begitu kan ya, yang wajib Ramadan itu sebulan penuh itu ya. Yang sunnah banyak sekali, tapi kalau orang kok mau puasa sebulan, yang sunnah itu 3 kali, terutama pada ayyamul bid itu. Kalau tidak ayyamul bid ya hari mana saja, yang penting minimal 3 kali itu sudah dianggap bisa melaksanakan haknya puasa. Baca Quran itu idealnya ya semua ya. Kemarin sudah kita sampaikan, para sahabat itu ada yang semalam itu khatam Quran sekali ya, ada. Bahkan Utsman itu 1 rakaat itu 1 khataman Quran, masya Allah, itu gimana itu ya, tidak bisa bayangkan kita kan ya. Ya, tapi biasanya kalau para hafid itu minimal 3 juz itu ya setiap hari itu, untuk bisa bertahan hafal itu minimal 3 juz. Minimal berapa mas? Ya, 3 juz minimal itu rata-rata itu ya, untuk bisa supaya tidak lupa itu. Sebab Quran itu kalau nggak dibaca lupa, nggak diulangi lupa ya. Bos sudah hafal sekalipun lupa ya. Ya, itu kalau baca 100 ayat sudah sama dengan membaca
haknya Al-Quran terpenuhi. Nah, sedekah juga begitu ya. Sedekah itu haknya ya untuk dibayarkan, untuk ditunaikan ya. Nah, sedekah sendiri itu sesungguhnya nama yang sifatnya umum ya. Jadi sedekah itu ya setiap pemberian yang dikeluarkan oleh seorang muslim ya. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sunnah ya. Kalau sedekah yang wajib ya zakat itu ya. Jadi zakat itu sedekah sebenarnya, tapi sedekah yang sifatnya wajib ya. Ya. Jadi dalam Al-Quran itu memang sering digunakan istilah zakat ya. Aqimis shalah wa atuz zakah, begitu eksplisit zakat. Tapi dalam ayat yang lain ketika Al-Quran memerintahkan untuk mengambil zakat itu yang digunakan tidak zakat. Khudz min amwalihim shadaqatan ya, tutahhiruhum biha wa tuzakkihim biha ya. Jadi zakat itu untuk mensucikan ya. Dan harus diambil itu ya. Penguasa boleh mengambil zakat itu. Jadi sekali lagi zakat itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib ya zakat mal ya, yang karena kita kaya punya harta dengan ukuran tertentu, wah wajib itu mengeluarkan zakat itu. Ya, kalau petani ya 10% ya atau 5% ya. Ya, kalau emas 2,5%, perdagangan 2,5% ya. Nah, zakat profesi itu biasanya ya disamakan dengan perdagangan atau emas itu ya. Itu minimal itu ya, minimal. Nah, yang sunnah banyak sedekah itu ya. Namanya itu ya. Ada infak, ada apa lagi? Infak, wakaf ya. Hibah ya. Apalagi hadiah. Oh, itu semua pemberian itu ya, itu bernilai sedekah semua itu. Ya, sunnah ya. Ya, bahkan malah sedekah itu dalam arti luas itu mencakup semua kebaikan yang kita lakukan, kita berikan itu sedekah itu. Wong nyatanya ada hadis Nabi yang menyatakan ya, kullu tasbihatin sedekah, wa kullu tahmidatin sedekah, wa kullu takbiratin sedekah, wa kullu tahlilatin sedekah, wal amru bil ma'ruf sedekah, wa nahyil munkar sedekah. Jadi baca tasbih aja itu sedekah itu, baca hamdalah sedekah itu, baca tahlil sedekah itu, ya. Ya. Amar ma'ruf nahi munkar itu sedekah juga itu, ya. Nah, barangkali dari hadis inilah kemudian lalu mengapa kita itu kok kalau tahlilan itu lalu kemudian baca tasbih, baca tahlil, baca tahmid ya, baca Quran segala macam itu ya, itu untuk disedekahkan kan ya, disedekahkan kepada orang yang sudah wafat itu ya, karena memang sedekah untuk orang wafat itu berupa harta benda itu boleh memang ya. Nah, ra iso sedekah duit ya, ya kalau punya uang kan bisa kita ya, ya Allah aku duit 2 juta ya, sing 1 juta sedekah untuk diriku sendiri, yang 1 juta untuk kedua orang tua saya, bisa itu ya. Sedekah diniatkan untuk orang yang sudah wafat ya. Lah orang di duit ya wis paling ora ya maca Quran, maca tasbih, maca tahmid itu disedekahkan untuk orang tua ya. Sedekah itu. Bahkan malahan di hadis yang lain itu tabassamuka fi wajhi kalaka sedekah ya. Senyummu di hadapan saudaramu itu ya. Itu bernilai sedekah bagimu ya. Masya Allah ya. Pak, Bu, nuwun sewu ya. Kita baru senyum aja merenges itu di hadapan saudara kita, tetangga kita, apalagi kok di hadapan istri kita, di hadapan suami kita, itu wah itu sedekah itu. Ya, sedekah. Ya. Makanya ya
apa namanya punya wajah satu itu ya, kalau bisa ya, kalau bahasa Jawanya itu sing ajer Pak ya, betul Pak ya, ajer Pak ya, Pak Jajuli ajer, ajer itu ya apa namanya cerah, murah senyum begitu ya, murah senyum itu ya, ya. Jadi senyum aja, enggak usah ketawa ya. Kalau ketawa nanti enggak malah ya. Ya senyum aja ya. Dan senyum Nabi itu sampai digambarkan kalau Nabi senyum itu giginya sampai kelihatan itu. Ya itu untuk menunjukkan apa namanya. Ternyata senyum itu orang yang kita sumi itu ya seneng itu. Ya. Ya. Apa meneh kok sing senyum kok sing wah ya tambah seneng meneh kan kira-kira itu. Ya. Jadi senyum kita kepada saudara kita aja itu sedekah. Nah, berarti sekali lagi sedekah ini maknanya luas ya, maknanya luas. Tapi yang paling umum difahami sedekah itu ya memberikan sesuatu kepada orang lain itu. Ya. Nah, di dalam kitab ini disebutkan ya, barang siapa yang bersedekah di hari Jumat, ya. Loh, apakah sedekah itu hari Jumat? Harus hari Jumat? Ya enggak, ya sedekah itu hari apa saja boleh ya. Ya, kapan saja, di mana saja sedekah itu baik ya. Tapi kalau mau di hari Jumat itu tentu saja punya keistimewaan tertentu. Karena apa? Karena hari Jumat itu memang hari terbaik ya, Sayyidul Ayyam ya. Ya supaya mendapatkan berkahnya hari Jumat. Ya, termasuk sedekah kalau bulannya bulan Ramadan. Apa kalau sedekah tidak nunggu bulan Ramadan? Ya kan ya enggak ya, itu hanya keutamaan ya. Di bulan lain ya sedekah, tapi di bulan Ramadan memperbanyak sedekah. Di hari lain sedekah, tapi kalau di hari Jumat ngepenke kalau bisa juga sedekah. Ya. Ya lah sedekahnya itu bidirhamin dengan 1 dirham ya. Nah, dirham itu kalau kita merujuk pada penggunaan dirham sebagai alat tukar pada masa itu 1 dirham itu nilainya sama dengan kurang lebih 2,975 ya, 975 gram ya. Jadi 2,975 gram. Jadi hampir 3 gram berarti ya, hampir 3 gram. Perak tapi bukan emas ya. Wah, kalau emas ya wah banyak sekali ya. Ini perak. Nah perak itu harganya tentu saya fluktuatif ya. Seperti emas juga fluktuatif ya. Emas sekarang juga mahal. Sekarang perak itu ya, saya kemarin tanya tadi malam ya kok kemarin. Tadi malam tanya di apa namanya? Di apa itu? Ya Google lah ya, lewat aplikasi-aplikasi tertentu itu. Sekarang itu harga perak itu antara 17 sampai dengan 17.725 sampai dengan 17.999 ya, antara itu. Nah, berarti kalau dikalikan 2,975 gram itu ketemunya ya sekitar 52.735 sampai dengan 53.571. Ya, kurang lebih 50.000 lah. Ya, kurang lebih 50.000. Ya, jadi nah ini saya kira bagi yang punya uang sangat ringan ini ya. Kalau sedekah setiap Jumat hanya 50.000 itu ya sangat ringan sekali ya. Ya, tapi ini kan memang untuk semua orang kalau bisa ini berlaku ya. Tidak hanya untuk orang yang kaya saja. Kalau bisa bersedekah. Ya. Nah, atau senilai dengan itu, tidak dalam bentuk harus dalam bentuk uang ya. Ya, bisa dalam bentuk makanan ya. Ya, makanya sekarang ini kan banyak orang memberikan sedekah di hari Jumat itu dalam bentuk apa itu namanya? Jum'ah berkah istilahnya ya, Jum'ah berkah. Itu di masjid mana-mana ada itu. Ya. Ya, di masjid mana-mana ada itu. Nah, masjid kita itu dulu ada ya, sudah lama ada dan banyak juga dulu itu sebelum Covid ya, sebelum Covid ya. Nah, setelah Covid kemudian lalu berhenti, kok sampai sekarang belum bisa dimunculkan lagi. Kemarin sudah dimulai tapi hanya bertahan 2 kali, kemudian berhenti lagi ya. Nah, monggo ini kalau misalnya kita itu memang
mau bisa mengkoordinir ya, ya silahkan ya, tidak harus ketua takmirnya ya, misalnya ibu-ibu ya, kemudian mengkoordinir diri ya, piye sane ono sedekah Jumat dengan cara ya seberapapun yang bisa ya, tidak harus satu orang sekian bungkus ya, misalnya ya semampunya kan ya, satu orang berapa bungkus ya dikoordinir kan kemudian bisa. Wong saya tuh kagum dengan yang pengajian malam itu loh ya, pengajian malam itu kan saben hari itu ya, itu nyatanya selalu ada hidangannya itu, meskipun toh hanya berupa teh satu gelas dengan ya kue kadang-kadang hanya satu ya, tapi kadang-kadang ya dua, kadang-kadang bisa tiga ya. Nyatanya jalan itu ya, setiap malam padahal, setiap malam ya. Nah itu kalau Jum'ah Berkah mau hidupkan saya kira baik ya, monggo siapa yang menjadi relawan untuk bisa menjadi pengkoordinir dan sekaligus pelaksana Jum'ah ini, Berkah Jum'ah. Dan sekali lagi Berkah Jum'ah itu luar biasa ya, karena memberikan makan kepada orang itu luar biasa pahalanya dalam Islam itu ya. Ya. Nah, coba misalnya ya, semua bentuk ibadah yang sifatnya dalam bentuk kepedulian sosial, bahkan termasuk yang denda-denda itu bentuknya selalu membayar dengan makanan ya. Itu artinya apa ya, memberikan makan kepada orang, memang intinya itu jangan sampai orang itu ada yang kelaparan, intinya kan begitu ya. Zakat fitrah itu kan intinya memberi makan ya. Lalu fidyah itu intinya memberi makan fakir miskin ya. 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 Dan ternyata memberi makan itu luar biasa ya. Wong nyatanya sampai misalnya orang ketika pulang haji kemudian tanda haji sebagai haji mabrur itu diantaranya itu ya it'amut to'am, eksplisit it'amut to'am, memberikan makan ya. Luar biasa berarti memberikan makan itu. Bahkan malah juga dalam hadis-hadis yang berbicara mengenai kriteria orang terbaik ya, yang khairun nas itu ya, yang diantaranya ada yang man ta'allamal Qur'an wa 'allamah ya. Orang terbaik adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan belajar Al-Quran. Orang terbaik adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Itu kan banyak sekali itu. Di antaranya itu adalah orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang mau memberi makan. It'amut ta'am juga ya. Jadi makanya ya wajar kalau kemudian saya melihat, loh kok sekarang orang berbondong-bondong untuk bersedekah dengan Jum'ah Berkah itu ya. Ternyata memang banyak sekali landasan hadisnya yang memang mendorong kita untuk betul-betul mau bersedekah khususnya ya. Jadi sekali lagi khususnya pada hari Jumat ya, dalam bentuk ya tadi itu minimal 1 dirham, dan itu bisa diwujudkan dalam bentuk makanan tadi itu yang senilai dengan itu ya. Nah kalau orang bisa melaksanakan itu ya, setiap Jumat bisa membayar sedekah dengan 1 dirham tadi itu pun minimal ya. Nah, kalau uangnya banyak ya harusnya ya banyak ya, lebih banyak lagi ya, itu sudah dianggap telah melaksanakan haknya sedekah ya. Nah, sehingga dengan demikian hak-hak pada bentuk-bentuk ibadah yang tadi sudah kita sebutkan itu sudah kita tunaikan semua ya. Nah, kita sudah menunaikan haknya sholat, haknya puasa, haknya Quran, haknya sedekah ya, kita tunaikan ya. Dan saya ingin menambahkan sedikit dan mengulang sebenarnya ini ya. Jadi yang semua yang dipandang sebagai dianggap menunaikan atau melaksanakan tadi sholat, puasa, Quran dan sedekah itu
di luar yang wajib, ya sekali lagi di luar yang wajib. Jadi kalau yang wajib itu memang tidak bisa tidak, memang harus dilaksanakan ya. Ya, puasa yang 5 waktu itu kok puasa yang 5 waktu? Sholat yang 5 waktu itu tidak boleh, tidak, harus dilaksanakan itu. Sudah tidak bisa ditawar kalau yang itu. Nah, ditambah ya. Ya. Puasa yang sebulan penuh itu tidak bisa ditawar, itu tidak ditambah ya. Sedekah itu yang zakat mal bagi yang sudah mampu maupun zakat fitrah itu ya wajib, tidak bisa tidak dilaksanakan itu. Dan sekali lagi yang namanya zakat itu sebenarnya baru kewajiban minimal itu. Ya. Jangan dianggap kalau orang sudah zakat itu sudah kesan umumnya orang itu kan atau masyarakat itu kan, wah kalau sudah bayar zakat itu kayaknya sudah hebat itu Pak Edi ya itu ya. Padahal itu baru minimal itu. Uang itu memang harus dibayarkan. Kalau nggak dibayarkan berarti kita memakan hak yang bukan hak kita itu. Ya. Di luar yang wajib itu masih banyak yang sunnah itu gitu loh. Ya. Tapi masya Allah ya, memang yang namanya zakat itu beratnya bukan main. Oh nyatanya kemarin saya ketika khutbah di Masjid Agung Semarang itu ya menyinggung terkait dengan bagaimana puasa itu bisa menumbuhkan sikap empati kita terhadap orang-orang yang kurang beruntung, dan kemudian bagaimana kemudian empati itu diwujudkan kemudian diekspresikan dalam bentuk peduli itu. Makanya kemudian di akhir Ramadan itu bahkan zakat fitrah itu ya, dan tentu saja zakat mal bagi yang mampu. Loh kalau zakat fitrah, zakat mal itu bisa dilakukan dengan baik ya, wah itu potensinya besar sekali itu untuk bisa mengurangi kemiskinan itu ya. Bayangkan itu ya, potensi zakat secara nasional itu sampai bisa mencapai sekitar 400-an triliun gitu ya, 400 triliun setahun itu. Tapi sekarang ini baru kira-kira terrealisasi 41 triliun, berarti baru sekitar 10% itu. Ya bayangkan. Loh kalau itu misalnya zakat itu betul-betul bisa dikembangkan dengan baik, dilaksanakan dengan baik, wah luar biasa itu. Itu baru yang zakat ya, yang wajib tadi itu. Apalagi kalau yang sunnah-sunnah juga dilakukan ya. Ya, makanya dulu saya masih ingat ceramahnya Pak Sandiman Al-Kundarto itu ya, ketika berbicara mengenai bagaimana mengentaskan kemiskinan itu. Oh janjinya gampang kok katanya dia itu ya. Ya enggak usah susah-susah ya. Kalau 3 orang saja itu sepakat ya, kemudian bantu 1 orang miskin itu sebentar aja kemiskinan hilang itu. Ya, tapi memang betapa susahnya itu untuk bisa berbagi itu ya. Dan yang lebih mengenaskan lagi itu Jawa Tengah itu meskipun merupakan provinsi besar ya di Pulau Jawa begitu, ternyata dari sisi kemiskinan itu termasuk provinsi miskin itu ya, bahkan urutan ketiga termiskin di Indonesia itu kan ya, mengerikan kan itu kan. Mungkin kita tidak pernah sadar itu ya kalau nggak baca data-data resmi mengenai laporan tentang keadaan kita itu ya. Nah jadi kembali lagi ya, jadi memang sekali lagi mudah-mudahan lah ya kita itu terutama dengan puasa kemarin itu termotivasi untuk kemudian lalu mau peduli dengan orang-orang yang kurang beruntung, dan kepedulian itu sekali lagi diwujudkan dengan mau berbagi ya, mau berbagi ya. Istilah coro Jawane itu kita punya rasa care dan kemudian mau share ya, care and share itu ya. Wah kalau itu bisa dilaksanakan insya Allah kesejahteraan sosial itu akan terwujud di kalangan kita ya. Amin ya rabbal alamin. Demikian ya untuk pembahasan makalah yang ke-6 dari bab rubai telah selesai, dan insya Allah kita lanjutkan dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Makalah yang ke-7 ya, yang itu nanti merupakan dawuhnya Umar bin Khattab ya. Dan kita doakan ya semoga Pak Fadil
Meskipun toh ya sudah mulai jamaah tapi masih lemah ya, segera sembuh ya. Dan kita doakan juga saudara-saudara kita yang sakit ya, kemudian mungkin ada yang tidak kita ketahui. Ternyata Bungkos ini kemarin baru saja juga dirawat di rumah sakit, kita tidak tahu. Orang yang paling dekat dengan masjid dirawat di rumah sakit juga kita tidak tahu ya. Tapi alhamdulillah sudah pulang Mas ya. Ya kita doakan ya, semua yang masih sakit, yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui, semuanya segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Saya tambah sedikit ya, mendoakan orang sakit ya, apalagi sampai menjenguk orang sakit itu juga termasuk dari sodakoh ya. Jadi sodakoh itu luas sekali maknanya ya. Dan masya Allah menjenguk orang sakit itu pahalanya luar biasa banyak ya. Didoakan sekian puluh ribu malaikat itu ya, masya Allah ya. Makanya alhamdulillah ya, kita di masjid ini punya program peduli jamaah yang sakit itu, monggo disengkuyung bersama ya. Kalau ada pemberitahuan dari Pak Gatot ya, yang selama ini alhamdulillah sudah menjalankan fungsinya untuk woro-woro kalau ada besok orang sakit itu, nah itu kita ikut ngomyomi ya. Mudah-mudahan semuanya berkah ya, amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.